Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala summa dzurriyyati wa jannah syadda syadda jalan ketul muqarrabin. Husanillah mu'allif hadal kitab Imam Bukhari Imam As-Sabiti Husanillah ba'ana wa umatina jatina sallallahu syaikhina Husanillah mahatina al-asqiya malam talam dimas. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-68. Wa anhu lan saking Ibnu Abbas. Kala akbaltu ngadep sapa ingsun rakiban ing kelompok pengendara. Orang yang naik, orang yang berkendara ala himarin atane ning atase himar atan. Wa ana haliutai ingsun yaumaidin pada saat itu iku qatna haztu teman-teman mendekati sapa ingsun al ihtilama waktu balik wa Rasulullah haliutai kanjeng Nabi iku yusolli salat sapa nabi bimina ana ing Mina ila ghairi jidarin lan tanpa ada aling-aling tanpa ada pembatas pamarartu mongko lewat sapa ingsun baina yadai ba'dis soffi di antara sebagian sof. Wa arsaltu lan memberikan sapa ingsun alatana ing himar atan tadi ta'u halih apa rotak gitu. Apa maknanya rotak? Ustaz lupa maknanya. Wa dakhaltu lan masuk sapa ingsun fi soffi ing dalam sof walam yungkar lan tidak diingkari apa zalika la ing atas ingsun. Ini hadis ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan anak kecil. Ini yang menceritakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas saat itu adalah anak yang menjelang balik, berarti belum balik. Dia mengatakan saat itu saya tahastu ihtilam, saya mendekati balik, berarti umur kira-kira 10 tahunan ya, mungkin sekitar umur 10 tahun. Hadis ini menceritakan suatu ketika Ibnu Abbas ikut sholat jamaah bersama Nabi. Kemudian Anda bisa bayangkan anak kecil begitu sholat, kemudian ada sesuatu yang menarik dia. Karena ada sesuatu yang menarik, kemudian dia lari-lari di antara sof itu. Dan Nabi membiarkan, tidak dimarahi. Itu artinya secara umum kita itu tidak boleh mengganggu sholat orang dengan cara lewat di depannya. Jadi kalau ada kita sholat, kita nggak boleh lewat di depan sof, karena itu akan mengganggu orang sholat. Tetapi ada hal-hal yang kemudian Nabi tidak marah dalam konteks ini, yaitu ketika Ibnu Abbas yang ketika itu masih kecil. Karena itulah kalau kita belajar Imam Mazhab, misalnya kalau Imam Malik itu mengajarkan kalau kita sholat, maka sof itu antara laki-laki, antara laki-laki dewasa dengan laki-laki anak-anak, jadi antara orang dewasa dan anak-anak. Begitu juga di perempuan, antara dewasa dengan anak-anak itu dicampur. Kenapa dicampur? Karena salah satu tujuannya adalah agar anak-anak itu biasa dengan jamaah. Bahwa nanti anak-anak itu kemudian mungkin nggak bisa mengendalikan keinginannya, sehingga kemudian tengah-tengah sholat itu lari, ya biarin aja. Sehingga kemudian tidak muncul, Anda ingat di beberapa masjid, anak kecil nggak boleh masuk masjid. Itu tidak ramah anak-anak. Anda bisa bayangkan kanjeng Nabi ketika itu sholat. Dan Ibnu Abbas dia mengatakan pamarortu baina yadai ba'dis soffi. Saat itu saya jalan di antara sof-sof dewasa dan Nabi diem aja. Artinya Nabi tidak menegur, padahal Nabi tahu. Itu satu. Tapi kalau kita belajar dari Imam Syafi'i, kalau beliau mengajarkan sof itu dibagi laki-laki dewasa, anak-anak, perempuan,
kemudian anak-anak perempuan. Karena itu kalau Anda lihat di beberapa masjid, itu biasanya softnya itu perempuan di belakang. Itu kan yang di depan laki-laki. Kemudian setelah laki-laki, kemudian anak-anak laki-laki. Anak-anak. Setelah itu baru perempuan. Perempuan diletakkan di belakang barisan laki-laki. Kenapa? Karena dulu Nabi modelnya gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang artinya dalam konteks ini tadi sebelumnya, dalam konteks anak-anak dan dewasa, anak-anak dibuatkan soft sendiri di belakang. Sehingga tujuannya tidak mengganggu sholat orang lain. Kalau kemudian anak-anak itu lari-lari misalnya. Kemudian perempuan diletakkan di belakang. Sehingga Anda bisa melihat ada masjid-masjid tertentu yang kemudian nggawe sope begitu. Ya nggak apa-apa, karena dulu juga begitu. Tapi ada lagi yang soft perempuan itu tidak di belakang, tapi di samping. Ada toh? Nah, biasanya kayak musola begini, kemudian di situ dikasih apa namanya, kayak gini, kasih tirai untuk perempuan, itu boleh. Kalau di rumah di Nganjuk itu masjidnya begini, kemudian di sisi kanan, sisi kiri itu ada jerambah sendiri. Masjidnya dibagi tiga ruang, sehingga yang ruang sisi kanan itu dipakai untuk perempuan, sehingga soft perempuan dengan soft depan perempuan dengan soft depan laki-laki itu sama, karena depan kemudian dikasih pintu, gitu saja. Itu juga boleh. Nah, itu satu. Artinya di sini pertama ini mengajarkan bahwa anak-anak bisa softnya ketika sholat itu digabung dengan dewasa, bahwa nanti kemudian dia lari-lari misalnya, itu ya biarin aja, namanya juga anak-anak. Itu satu, hadis ini menceritakan itu. Yang kemudian yang kedua, hadis ini terkait dengan kalau kita sholat, kemudian ini Kanjeng Nabi ini kasusnya sholat di Mina, yang kemudian depan Nabi itu tidak tembok. Kalau ini kan kita tembok, sehingga ada orang lewat di depan kita nggak kelihatan. Ketika itu Nabi sholatnya di lapangan, di tanah, apa namanya lapangan itu? Tanah biasa tanpa tembok. Kemudian ada orang berkendaraan di depan orang sholat. Ya, kita biasanya diajarkan kalau kita sholat begini, depan kalau tidak ada tembok, depan dikasih sesuatu sebagai pembatas. Nah, kalau kemudian ada orang di depan, ada orang lewat, itu tidak membatalkan sholat kita. Ada masih ingat kemarin ada hadis yang dikritik banyak orang, terutama dari teman-teman Mu'adalah, orang-orang gender. Karena di hadis itu dalam Bukhari juga hadisnya bahwa ada 3 hal yang bisa membatalkan sholat. Pertama adalah kalau ada anjing lewat. Kalau kita sholat kemudian di depan, pas kita sholat di lapangan, sholat kayak Idul Fitri atau apa, kemudian ada orang anjing lewat, itu membatalkan sholat. Kedua adalah perempuan. Kalau Anda sholat, kita laki-laki sholat, kemudian di depan ada orang perempuan lewat, maka itu membatalkan sholat. Sehingga hadis itu dimaknakan sebagai hadis yang anti bias gender, karena menganggap perempuan itu sama nilainya dengan anjing lewat tadi, kode-kode membatalkan. Nah, kalau kita lihat ini, ternyata biasa aja. Nabi itu ketika itu sholat, kemudian di depan ada rokiban ala himarin, orang yang berkendaraan kuda. Dan Nabi biasa aja, tidak kemudian sholatnya menjadi batal. Oke. An Mahmud ibnu Rabi radhiyallahu an aqaltu. Nali sapa ingsun atau menerima sapa ingsun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan ing ludah, majaha yang meludahi sapa Nabi ha ing majan fi waji ing dalam wajahku. Ini Mahmud bin Rabi. Wa ana hale ta ingsun iku ibnu khamsin wasinina. Anak umur 15 tahun min dalwin, dari hitungan bulan. Dalwin itu hitungan bintang. Orang jahiliyah dulu anak hitungan bintang. Jadi umur itu ada umur komariah, ada umur samsiah tahun. Kalau kita biasanya umur apa? Samsiah ya. 24 atau tanggal 1 Desember. Hitungannya pakai samsiah, pakai matahari.
Kalau yang lain, kalau tradisi Islam itu pakai hitungan bulan, bulannya Komariah, jadi Muharram dan seterusnya. Yang itu selisih berapa hari? Komariah dengan Samsiah itu selisih berapa hari? Setiap tahun 11 hari ya, kalau nggak salah segitu. Nah, ada lagi, ini hitungan bintang. Saya nggak tahu bedanya apa. Tetapi hadis ini meriwayatkan tentang bukan umurnya yang penting, tetapi ada kebiasaan Nabi, kalau bahasa kita, apa istilahnya? Anda pernah disuwuk? Kalau istilah kita ru'yah sekarang kerennya. Di ru'yah, disuwuk. Lah orang Jawa mengatakan disuwuk, di joponi. Kalau Ustaz dulu ketika kecil, kalau kita sakit panas atau sakit apa, kita nggak ke dokter. Biasanya kemudian Abah itu almarhum, kita kemudian disuwuk. Ketika disuwuk itu kan biasa atau ditiupkan. Nah, terus kemudian ada, bukan didoni ya, kemudian ada kayak ininya yang ditiupkan ke kita dan kita sembuh. Nah, Nabi juga begitu. Kata Mahmud bin Robi, saat itu saya umur 15 tahun. Kemudian Nabi meniupkan, tapi tiupannya bukan hanya udara. Kalau orang nyuwuk itu biasanya campur sebagian apa itu? Ada airnya. Tapi bukan diludahi. Diludahi kan kesannya banyak. Itu enggak. Nabi melakukan itu. Wa Nabi Musa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masaluma utai contone barang ba'asani yang mengutusne ingsun sapa Allah bi klan minal huda saking hidayah wal ilmi lan ilmu iku kama salil ghaisi kaya upamane air hujan asoba kang mengenai ardon ing bumi fakana mongko ana minha saking ardon apa nakiyatun sesuatu yang bersih qabilat yang menerima apa ardon alma'a ing air fa'ambatat kemudian bisa menumbuhkan apa ardon alkalaa ing tanaman wal husba lan ing rerumputan kasira yang banyak wa kana lan ana sebagian dari ardon minha saking ardon apa ajadibu sesuatu yang bisa menyimpan yang menarik amsakat yang bisa menyimpan al-ma'a ing air fanafa'a mongko kemudian memberikan kemanfaat sapa Allah biya kelawan ardon tadi annasa ing manusa fasyaribu mongko kemudian bisa membuat minum sapa nas wasakau lan bisa nyirami wazara'u lan bisa menanam asoba kadang ngenani apa ilmun minha saking ardon taifatan ing kelompok ukhra yang lain inamahia saking pestine utawi taifah iku kianun sebuah lembah latum siku yang tidak bisa menahan tidak bisa menyimpan ma'an ing air walatum bitu dan tidak bisa menumbuhkan kalan ing tumbuhan padalika monggo begitu juga sapa masaluman perumpamaan orang-orang fakihah yang menjadi fakih, menjadi pinter sapa man fi dinillah taala ing dalam agama Allah taala. Wa nafa'ahu lan memberikan kemanfaatan sapa Allah hu ing man ma ing barang ba'asani yang ngutus ni ingsun sapa Allah bi kalma fa'alima mongko kemudian menjadi alim sapa man wa allama lan kemudian mau ngajar sapa man wa masalu man utai contone wong lam yarfa yang tidak mengangkat bihadzalika kelan tadi roksan ing kepalane walam yakbal lan tidak menerima sapa man hudallahi ing hidayah Allah taala alladzi ursiltu yang diutus sapa ingsun bi iklan ma Kanjeng Nabi mengibaratkan begini. Hadis ini menggambarkan Nabi itu mengibaratkan lahirin Nabi itu koyok hujan. Hujan itu deras banget. Hujan itu mengenai kepada siapa saja, kepada apa saja.
ada tanah yang subur, yang kemudian dengan hujan itu dia bisa menyimpan air. Dengan menyimpan air itu kemudian dia bisa memberikan manfaat karena bisa menumbuhkan tanaman. Sehingga orang-orang bisa mengambil manfaat. Nah, itu satu. Ada lagi hujan itu yang mengenai tanah tandus. Tanah tandus itu kemudian tidak bisa menyimpan air. Begitu air itu hujan lebat, air langsung hilang. Sehingga walaupun dia kena hujan yang banyak, dia tidak bisa mengambil manfaat dari hujan itu. Kata Nabi, kehadiran saya, kata Nabi, itu seperti air hujan tadi. Nabi memberikan ilmu, Nabi memberikan hidayah, Nabi memberikan syafaat. Tapi ada orang yang kehadiran Nabi itu mereka bisa mengambil manfaat. Sehingga kemudian mereka mau belajar agama, mereka menjadi alim, dan bahkan kemudian mereka bisa memberikan pelajaran pada orang lain. Ada lagi yang dia sudah belajar agama, tapi pengetahuan itu bahkan tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jangankan manfaat, untuk dirinya sendiri saja tidak. Sehingga walaupun dia, karena itu kita masih ingat, ada orang yang kalau di rumah di Nganjuk itu, ada orang yang jauh dari masjid, dari pesantren, dan dia bisa belajar. Tapi ada juga orang yang rumahnya dekat masjid, dekat pondok, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan masjid. Sholat ya enggak, ngaji ya enggak, belajar agama juga enggak. Artinya kedekatan kita dengan pesantren, kedekatan kita dengan masjid tidak secara otomatis bisa membuat kita sadar. Jangankan yang begitu, kadang kita di pondok ada toh santri yang neng pondok suwe tapi tetap juga ngajinya enggak jelas, mulai juga enggak jelas. Ada yang ngajinya enggak banyak tapi ilmunya banyak. Artinya kan apa yang ada di pondok, apa yang diberikan oleh Kanjeng Nabi itu seperti air hujan yang dicurahkan. Tinggal kita, marilah kita semoga kita termasuk orang yang bisa memberikan manfaat itu, bisa menyerap kebaikan dan kita bisa menularkan kebaikan. An Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asrati saati, itu termasuk salah satu tanda kiamat, indikator kiamat ada beberapa. Satu, kemarin sudah disampaikan juga, ayurfa'a, ento dihilangkan apa al-ilmu, pengetahuan agama. Kata Nabi, salah satu indikator kiamat adalah ilmu agama menjadi hilang. Kedua, wayas buta lan menjadi tetap apa al-jahlu, kebodohan. Ilmu agama hilang dan kebodohan, maksudnya kebodohan dalam ilmu agama ya. Kalau sains dan yang lain mungkin tumbuh dengan luar biasa. Tapi sayangnya kemudian perkembangan ilmu sains, ilmu-ilmu sosial dan yang lain tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan keagamaan. Sehingga sains atau ilmu yang lain itu kemudian tidak menuntun kita kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, wayusrobu, lan diminum apa al-homru, mabuk-mabukan itu menjadi biasa. Wayadharo, lan kemudian menjadi tampak apa azina, zina menjadi sesuatu yang biasa. Ini ada 4 indikator kiamat yang disebutkan hadis ini. 1, ilmu agama hilang. Kedua, muncul banyak kebodohan. Ketiga, mabuk-mabukan menjadi biasa, minuman keras, yang kemudian yang ketiga zina. Oh ini luar biasa. Kemarin di sosmed itu malah ada informasi, ada apa namanya? Kalau kita itu kan kompetisi, itu biasanya kompetisi yang bagus, yang nilainya positif. Ada di sebuah daerah pernah terjadi kompetisi. Perempuan-perempuan itu dikompetisikan semalam bisa melakukan hubungan seks dengan banyak orang, semakin banyak semakin menang. Itu kan coba kompetisi melakukan itu kan luar biasa. Di negara itu dilarang, cuma kan kemudian itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Coba ada kompetisi melakukan hubungan
seks dengan banyak laki-laki. Semalam sampai dia berhasil melakukan hubungan dengan puluhan laki-laki. Kompetisi luar biasa yang enggak lazim. Nabi mengatakan zaman akhir itu salah satu yang indikator kiamat adalah perzinaan makin biasa. Wa anhu radhiyallahu an qala lu hadisakum akan menceritakan sapa ingsun kum ing sira hadisan ing hadis layu hadisukum kang tidak akan menceritakan sapa ingsun kum ing sira yuhadisukum tidak akan menceritakan kum ing sira sapa ahadun seseorang ba'di. Sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah SAW yakul. Ada lagi saking Anas, dari Anas disampaikan begini, inna min asroti saati, termasuk indikator kiamat, ayakila menjadi sedikit, opal ilmu agama menjadi semakin sedikit, wayid haro, dan menjadi tampak opal jahlu kebodohan. Seterusnya wayid haro, dan menjadi tampak opal zina. Ini sama dengan atas tadi. Tapi yang beda di sini, wayak suru, dan menjadi banyak opaan nisa'u perempuan, wayakilu menjadi sedikit sopari jalu laki-laki. Sekarang berapa populasi laki-laki perempuan? Kalau di Indonesia kayaknya beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu survei terakhir, beberapa tahun 90-an ya, itu laki-lakinya 49%, perempuannya 51%. Jadi perempuan lebih banyak, selisih 2%. Itu dulu, saya sekarang nggak tahu. Mungkin karena populasi laki-laki perempuan itu kan bisa fluktuatif, bisa naik turun. Saat ini kadang laki-laki bisa lebih banyak di daerah tertentu, begitu juga perempuan bisa lebih banyak. Tapi salah satu indikator kiamat dalam hadis ini dikatakan nanti populasi perempuan jauh lebih banyak daripada populasi laki-laki. Kalau dilihat dalam rumah tangga, Anda bisa lihat biasanya anak perempuan lebih banyak. Misalnya kayak Ustadz, anak 4, yang perempuan 3, laki-laki 1. Anda kan juga begitu, kadang jumlah anak perempuan jauh lebih banyak. Di kampus-kampus, mahasiswinya lebih banyak. Hanya sayangnya itu tidak dibarengi dengan di atasnya. Coba Anda lihat di kampus kita, biasanya mahasiswinya lebih banyak daripada mahasiswa. Kadang sekelas mahasiswanya 30 perempuan, sehingga mahasiswanya nggak berkutik. Karena biasanya dikeroyok kalau macam-macam. Hanya sayangnya, yang Ustadz sering sampaikan, populasi perempuan yang banyak di tingkat sarjana tidak secara otomatis dibarengi dengan banyaknya populasi perempuan di tingkat S2, apalagi S3. Logikanya kan begini, kalau S1 itu mayoritas perempuan, maka mestinya di tingkat S2 kan mayoritas juga perempuan. Kalau S2 itu mayoritas perempuan, maka berarti yang ikut program dokter mestinya juga mayoritas perempuan. Coba, S1 mayoritas perempuan, nanti di S2 itu kadang imbang laki-laki perempuan, kadang bahkan banyak laki-lakinya. Nanti kalau sudah S3, paling yang perempuan hanya 1 sekelas, yang lain laki-laki. Ini kan berarti komunitas populasi perempuan di tingkat sarjana ternyata menunjukkan bahwa begitu pasca, perempuan biasanya sudah enggak kuliah, Nduk. Mboten, Ustaz. Saya menjadi ibu rumah tangga itu sudah luar biasa. Biasanya itu alasannya. Itu tidak salah. Tetapi artinya kan populasi yang banyak ini kemudian tidak ditunjang pada perkembangan pada fase berikutnya. Tapi indikator, Nabi mengatakan salah satu indikator kiamat adalah perempuan menjadi banyak dan laki-laki menjadi sedikit. Bahkan sampai jaraknya jauh banget. Hatta yakuna, sehingga ono li khomsina imro'atan, untuk 50 perempuan al-qayyimu sopo al-wahidu. Bandingannya, kata Nabi, bahkan sampai ekstrimnya itu 1:50. Tapi tentu ini bukan sesuatu yang kemudian menjadi saklek begitu ya.
Tapi itu menunjukkan betapa laki-laki menjadi sangat sedikit dan perempuan menjadi banyak. Sehingga Nabi saking banyaknya perempuan itu diumpamakan satu laki-laki dibanding dengan 50 perempuan. Itu menjelang kiamat. Sekarang kan masih imbang toh laki-laki perempuan. Berarti jauh masihan kiamat, insya Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Baina suatu ketika nate ingsun niku naimun tidur. Kanjeng Nabi cerita, suatu ketika saya itu tidur. Utitu diberikan sapa ingsun biqadahin labanin dengan gelas berisi laban apa? Susu. Beliau mimpi. Jadi suatu ketika Nabi itu tidur dan mimpi. Dalam mimpi itu kemudian beliau dikasih gelas yang isinya susu. Fasyaribtu. Kemudian minum sapa ingsun hatta ani sehingga melihat sedunia ingsun iku aro melihat aroya ing aliran yahruju yang keluar fi atfari ing dalam di sela-sela jari-jari. Kemudian Nabi minum gelas. Gelas ini begitu minum ternyata susu itu keluar di antara jari-jari Nabi. Salah satu mukjizat Nabi itu kan beliau pernah bisa mengeluarkan air lewat jari-jarinya. Anda bisa lihat di dalam mukjizat Nabi. Suatu ketika Nabi itu pernah bepergian perang. Kemudian sahabat itu kehausan. Nabi kemudian salah satu mukjizat beliau keluar air di antara jari-jari. Dan itu kemudian diminum oleh banyak sahabat. Dan sahabat itu minum sampai kenyang dari jari-jari Nabi. Nabi pernah mimpi, beliau gitu. Setelah minum air susu di gelas, Nabi melihat ada aliran air yang keluar di antara jari-jari. Sumakta itu kemudian memberikan sapa ingsun fadli ing tadi sisa minum saya Umar bin Khattab ing Umar bin Khattab. Beliau mimpi air tadi kemudian diberikan kepada Umar. Kalu padha nanya sahabat-sahabat, "Fama awal tahu?" Mamang kota iku apa awal tahu takwil mimpinya ya Rasul. Itu apa menunjukkan pemberian tadi qala jawab sapa Nabi ilmu. Artinya berarti sebagian ilmu Nabi disampaikan, diberikan pada Umar bin Khattab dengan mimpi tadi. An Ibnu Abdullah Ibnu Umar an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku waqafa. Berhenti sapa Nabi fi hajjal wada'i dalam kasus haji wada di Mina ing Mina. Linasi maring manusa yasalunahu yang padha nanya sapa nas hu ing Nabi. Fajaa mongko datang hu ing Nabi sapa rajulun faqala alam ashur. Lam asur tidak ingat sapa ingsun fahalaktu. Apakah saya sudah melakukan tahallul qabla an adbaha sebelum nyembelih. Kanjeng Nabi saya itu lupa pas dia haji, saya itu sudah tahallul atau belum. Salah satu indikator tahallul biasanya mengukur kalau Anda umroh, begitu niat dari umroh dari tempat mikot, kemudian kita ke Masjidil Haram, kita tawaf, kemudian sa'i. Setelah sa'i kemudian tahallul. Tahallulnya dengan nyukur rambut. Nyukur rambut itu yang dipotong haruslah rambut yang tidak keluar dari kepala. Enak tak? Maksudnya gini, kalau Anda misalnya biasanya perempuan kan rambutnya panjang banget. Begitu panjang sampai bawah, maka nggak boleh yang dicukur itu yang bawah kemudian dipotong begini. Maka yang dipotong haruslah yang panjangnya itu tidak keluar dari batas kepala. Sehingga biasanya kalau kita laki-laki pokoknya motong rambut minimal 3 rambut. Bagaimana kalau gundul? Yo gundul yo pokoknya kalau nggak ada rambutnya, ya tinggal sebagai bagian simbol bahwa kita nyukur rambut. Itu tahallul. Kasus haji kata seseorang,
Nabi saya lupa tahallul atau belum. Apakah saya sudah tahallul? Saya nggak ingat. Apakah tahallul saya tadi sebelum nyembelih atau belum atau tidak? Qala jawab sapa Nabi ihbah. Nyembelih sapa sira wala haraj dan tidak ada masalah. Faja'a akharu datang yang lain faqala lam as'ur tidak ingat sapa ingsun fanahartu. Apakah sudah nyembelih sapa ingsun qoblaan armiya sebelum melempar jumroh. Qala armi melempar sapa sira wala haraj dan tidak ada masalah. Fama su'ila maka tidak ditanya sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in dari sesuatu kudima yang diajukan wala ukhira lan tidak diakhirkan ila qala if'al lakukan wala haraj dan tidak ada masalah. Ini hadis ini menjelaskan terkait dengan perilaku kita. Nabi dalam hadis ini menjadi sangat mudah. Apapun yang kita lakukan, yang perilaku kita itu dilakukan dengan konteks kita lupa ya, la asur, tidak sadar, maka berarti tidak ada dosa. Masih ingat atau ada hadis juga, sesuatu yang dilakukan kalau lupa, maka tidak ada masalah. Kalau Anda ini hari Senin toh, Senin biasanya santri poso. Begitu poso, duhur, lupa, kemudian diajak makan temannya, sampai kenyang. Begitu kenyang baru, loh gimana poso ya? Ya enggak apa-apa, berarti rezeki. Untuk kenyang toh. Artinya kalau lupa itu enggak masalah. Nabi ketika semua ditanya, ketika yang bertanya kan Nabi saya lupa. Saya enggak tahu haji tadi saya sudah tahallul belum. Saya sudah nyembelih belum. Saya belum saya lupa semua. Enggak apa-apa. Artinya segala sesuatu yang kemudian tidak dilakukan dengan sengaja dan sadar itu ditoleransi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yukbadu dicabut apa ilmu wayat haru ini sama, ini kasusnya hadis yang tadi tentang kiamat. Nanti ilmu agama hilang, wayat haru lan tampak apa al jahlu kebodohan wal fitanu lan fitnah wayak suru lan menjadi banyak apa al harju. Kila ditanya ya Rasul mal harju. Kanjeng Nabi harju itu apa maksudnya? Kala ngendika sapa Nabi biyadi kelawan rawi biyadi kelawan tangane Nabi hakadha. Faharafaha mongko memiringkan sapa Nabi ka'annahu yuridu menghendaki sapa Nabi al-qatla ing pembunuhan. Kata Nabi salah satu indikator kiamat satu ilmu pengetahuan agama menjadi berkurang, fitnah menjadi merajalela. Harju menjadi banyak. Harju itu berarti bisa bermakna perang, bisa bermakna pembunuhan. Menjelang kiamat, peperangan itu menjadi luar biasa. Pembunuhan itu sering. Itu indikator kiamat. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an qalat ataitu nekani sapa ingsun Aisyah ta ing Aisyah. Asma itu berarti saudara perempuannya Aisyah. Sama-sama putra Abu Bakar. Asma ini yang masih ingat yang ngirim Nabi ketika beliau di Gua Sur. Ketika Abu Bakar dengan Nabi mau hijrah, beliau nginep dulu di Gua Sur. Gua Sur ya? Gua Sur atau Gua Hira? Kita kalau udah lupa. Kalau Gua Hira itu tempat Nabi menerima wahyu. Kalau Gua Sur itu Nabi bersembunyi ketika proses hijrah. Nah, ketika beliau sembunyi di Gua Sur itulah Asma bin Abu Bakar ini yang mengirim makanan ke Nabi. Kalau Anda umroh, Anda lihat Gua Sur itu agak tinggi. Sekarang aja sudah dikasih tangga, itu naiknya rekoso. Apalagi ketika kita lihat itu, kita bayangno betapa hebatnya seorang perempuan bernama Asma bin Abu Bakar. Zaman biyen, zaman dulu, tangganya belum ada, naik ke atas itu susah banget. Beliau yang ngirim makanan, perjuangan beliau. Asma ini yang kemudian nanti nikah dengan salah seorang sahabat, yang kebetulan Asma ini suaminya bukan orang kaya. Sampai kemudian Anda masih ingat hadis ketika Asma
menceritakan karena suaminya itu nggak kaya. Coba, bapak itu presiden, Abu Bakar itu kan khalifah. Bapak itu dikenal orang yang kaya. Asma biasa hidup dalam kemewahan. Kemudian nikah, adalah suaminya nggak kaya. Sampai Asma cerita, suaminya itu hanya punya satu kekayaan, yaitu kuda. Sehingga kemudian kadang Asma itu harus ikut membersihkan kuda, agar kadang ikut nyari rumput untuk kuda. Itu luar biasanya beliau. Itu Asma suatu ketika datang ke Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Waya halitai Nabi Aisyah ikut tusoli halih salat. Fakultu masya'nul nas. Maiku apa saknun nasi utawi perilakunya manusia. Fa asyarat mengko kemudian isyarat sapa Sayyidah Aisyah ila samai maring langit. Ini etika ketika kita sholat, kemudian kita ditanya, Mbak, misalnya kalau Anda lagi sholat duha ditanya, kuliah enggak? Kita boleh menjawab dengan isyarat. Misalnya kalau Allahu Akbar, Mbak sholat enggak? Misalnya gini, oh enggak sholat, tapi enggak gini-gini loh ya. Lagi gerak-gerak kan enggak boleh. Nah, kalau Anda bilang, itu boleh. Jadi ketika Anda sholat, kemudian ditanya, Anda boleh jawab dengan isyarat. Asalkan isyaratnya tidak merupakan gerakan yang lebih dari 3. Sayyidah Aisyah ditanya oleh Asma, itu apa orang-orang? Sayyidah Aisyah hanya menduding langit gini. Itu satu, bisa begitu. Faidan nasu, maka kemudian nasapa manusia itu kiamun, berdiri. Fakolat, kemudian ngucap sapa Sayyidah Aisyah subhanallah. Atau kalau Anda ditanya, kalau Mbak biasanya ada toh, Anda lagi sholat, kemudian dipanggil oleh ibu kita nggak tahu, atau teman kita nggak tahu kalau kita lagi sholat, maka kita bisa dengan isyarat bukan gerakan, tapi bacaan sholat. Misalnya mau ruku, Allahu Akbar, nah, suara Allah Akbarnya dikeraskan. Sami Allahu liman hamidah. Itu sekalian untuk menunjukkan biar tahu yang manggil kita bahwa kita lagi salat. Itu bisa. Fakult ayatun fa'asarat. Kemudian isyarat sapa Sayyidah Aisyah biroksiha. Kan kepalane Sayyidah Aisyah aina'am. Kemudian dengan itu tadi. Fakuntu mongko bisa dengan gerakan tangan, bisa gerakan kepala, bisa dengan ucapan. Itu ketika kita salat. Fakuntu mongko berdiri sapa ingsun hatta alania sehingga ngalahaken ing atase ingsun apa ala ghuswu pandangan. Ketika itu Sayyidah Asma mengatakan mungkin dia ngantuk. Saya ngantuk banget. Faja'altu kemudian menjadikan sapa ingsun asubu menyiramkan ala roksi alma'a ing air. Saya ngantuk banget atau apalah bahasanya. Karena kalau di sini alanyal asyu itu pandangan menjadi kabur, mungkin ngantuk. Kemudian kepalanya disiram air. Fahamita mongko muji Allah sapa nabiyyu asna. Lan muji sapa Allah sapa nabi ali ngatasi Allah sumaqala ma min syai'in. Tidak ada dari sesuatu lam akung ora ana sapa ingsun niku uritu memperhatikan atau melihat sapa ingsun ing ma. Ila ra'aituhu kecuali melihat sapa ingsun ing ma fi maqami hadza ing dalam tempat dudukku ini. Hatta al jannata sehingga surga wan naro lan neraka. Kata Nabi, ketika itu ada Nabi di rumahnya Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi mengatakan semua yang terjadi di semesta ini, kata Nabi, itu ditunjukkan ke saya oleh Allah Ta'ala. Bahkan surga dan neraka pun ditunjukkan oleh Allah. Fa'uhiya, mongko diwahyukan ilai maring sun annakum stune sira iku tuftanuna bakal kena fitnah fi kuburikum ing dalam kuburmu misla qoriban min fitnatil masihid dajjal saking fitnah dajjal. Fitnah kata Nabi nanti menjelang kiamat itu fitnah itu menjadi luar biasa, bahkan orang yang sudah mati di kuburan itu pun akan dibongkar oleh dajjal.
Kemudian ditanyakan, yuqalu ditanyakan, ma ilmuka, ma iku apa ilmuka utai pendapatmu bihadzar rajuli, kelawan laki-laki ini. Maksudnya semua orang nanti kalau ketemu Dajjal akan ditanya, apa pendapatmu tentang Muhammad, tentang Kanjeng Nabi. Wa amal mukminu, anapun orang mukmin, awal mukinu, orang yang berkeyakinan, hayakulu huwa utai rajul iku Muhammad Rasulullah. Ja'ana teka sapa Muhammad ing kita bil bayyinati kelawan bukti wal huda lan hidayah. Fa'ajabnahu mongko memenuhi jawab sapa kita hu ing Muhammad wa tabaknahu dan mengikuti sapa kita ing Muhammad. Wa huwa utai rajul iku Muhammad. Salasan fayuqalu mongko kemudian diucapaken 6 tiduro sapa sira sholihan hale baik. Qad alimna ngerti sapa kita ing kunta lamun ana sapa sira kula mukinan orang yang berkeyakinan bi kelawan orang yang percaya bi kelawan Muhammad. Wa al munafik anapun orang munafik au murtabun fayaqulu la adri orang ngerti sapa ingsun. Sami itu mendengar sapa ingsun annasa ing manusa yaquluna syai'an ing sesuatu fakultuhu yang ngucap sapa ingsun ing ma. An Uqbah ibnu Haris radhiyallahu an annahu sedune Uqbah iku tazawwaja menikah ibnatan ing anak perempuan li Abi Ihab ibnu Aziz ing putrane Abu Ihab bin Aziz. Fa'atatu mongko kemudian nekani hu ing Uqbah sapa imro'atun laki-laki seorang ibu yu faqalat kemudian mengucap sapa imro'ah ini sedune ingsun iku ardok tuka rodok itu menyusui. Biar kan ada toh tradisi dulu itu kalau seorang perempuan ibu melahirkan biasanya nggak disusui sendiri, itu tradisi disusui oleh orang lain. Nah, ada perempuan kemudian datang, ini sedene ingsun iku ardok tuka menyusui sapa ingsun ka ing sira anta ya sira wa hadhihi lan perempuan ini tadi alladzi tazawwajtaha yang menikahi sapa sira ha ing perempuan. Faqala mongko ngucap laha maring perempuan tadi sapa Uqbah, ma'alamu orang ngerti sapa ingsun anakis dene sira iku ardok tini menyusui sapa sira ni ingsun wala ahbartini lan orang ngasih kabar sapa sira ni ingsun. Ini kasus ada seorang laki-laki nikahi perempuan. Begitu sudah nikah atau mungkin dalam bahasa kita kayak sinetron. Ada biasa ada laki-laki nikah dengan perempuan, begitu akad nikah, kemudian moro-moro teko perempuan ibu-ibu bilang, loh istrimu ini yang kamu nikahi ini saudara rodok. Ngerti saudara rodok ya, saudara sepersusuan. Di dalam ajaran Islam, saudara sepersusuan itu tidak boleh nikah. Nah, perempuan tadi bilang, ini saudaramu, ini saudara rodok. Anda bisa bayangkan, wong mau nikah, kayak Anda mau nikah, tiba-tiba dia ngomongi, loh mbak, salon suami sampean itu ini loh, satu bapak, beda ibu. Kayak kemarin kita ketemu dengan keluarga di Bali. Dia cerita, kalau dari abah saya, mbah saya, itu istrinya banyak, lebih dari 4. Maksudnya yang 4, cuma kan yang istrinya meninggal nikah lagi atau cerai nikah lagi. Putranya banyak, kadang itu sampai putra saya tuh lo nggak tahu saudara bapak paman itu berapa, nggak tahu saking banyaknya istrinya baik. Nah ini kalau kita punya begitu, punya laki-laki punya istri banyak, maka semua harus didata. Anaknya sapa wae, siapa saja, kemudian dari istri mana. Tujuannya apa? Agar nanti anak-anak kita itu tidak nikah dengan saudara. Karena nikah dengan saudara itu nggak boleh. Nah ini kasusnya sama. Ini saudara rodok. Baru dibilangi, kata Uqbah, loh saya nggak tahu kalau istri saya itu saudara rodok. Sama nggak bilang juga. Karena itulah apa yang terjadi. Farokibah. Kemudian berkendaraan sapa Uqbah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bil Madinati ana ing Madinah. Fasa'alahu. Kemudian nanya sapa Uqbah ing Nabi. Faqala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa bagaimana waqat kila lan teman-teman telah disampaikan. Nah, Nabi mengatakan jika memang benar bahwa istrimu itu adalah saudaramu, saudara rodok, fafarokaha, kemudian menceraikan sapa Nabi ha ing perempuan, hu ing perempuan sapa Uqbah wa nakahat lan nikah sapa perempuan zaujan ghairahu ing suami yang lain. Maka kemudian Nabi menceraikan itu, nggak boleh nikah dengan saudara. Karena itulah kalau Anda nikah dipastikan dulu calon suami itu orang lain enggak. Harus dipastikan bahwa calon suami itu adalah bukan mahram. Karena kalau mahram enggak boleh. Kalau kemudian sudah terjadi, Ustaz, ini kayak Uqbah ini kan sudah nikah. Sudah nikah kemudian dia baru tahu bahwa istrinya itu mahramnya, mahram saudara sepersusuan. Maka kemudian ketika lapor Nabi, apa oleh Nabi? Oleh Nabi disuruh cerai. Enggak boleh. Kemudian istrinya diceraikan dan kemudian istrinya nikah dengan orang lain dan Uqbah nikah dengan perempuan lain. Prinsipnya adalah tidak boleh nikah dengan mahramnya. Baik, Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.